Baik, selamat pagi saudara sekalian. Mohon maaf atas keterlambatannya ya. Baik, hari ini saya buatkan video. Jadi hari ini kita materi komunikasi ilmiah ya. Jadi komunikasi ilmiah ini merupakan tahapan juga dalam penulisan karya ilmiah ya. Jadi selain kalian menyampaikan karya ilmiah, menulis esai itu juga disampaikan secara presentasinya ya secara ilmiah. Nah, ini sudah saya share di Janitra, kalian tinggal membaca lagi ya. Jadi membaca lagi bagaimana sih materi ini ya. Tapi bisa juga memperhatikan dari video yang berikut. Ya, jadi komunikasi ilmiah itu apa? Ya, jadi komunikasi itu kan berbicara ya, berbicara jadi harus jelas, rinci, runut dan menarik. Nah, apakah sama dengan membaca? Nah, kebanyakan kalau mahasiswa awal ya, itu cenderung kalau presentasi itu membaca ya, jadi bukan berkomunikasi karena membaca teks itu cenderung rata ya, tidak ada intonasi, tidak ada penekanan-penekanan. Sehingga harus di komunikasi ilmiah ini harus kalian bisa menyampaikan cara presentasinya itu sesuai dengan kaidah ya. Nah, apakah sama dengan berbicara? Sebenarnya sama ya, cuma di sini lebih formal ya. Berbicara kalau dengan teman ya itu kan kalian kan bercerita itu ya seperti itu. Jadi sama. Kita berkomunikasi ilmiah itu juga sama dengan berbicara, hanya lebih formal saja bahasa dan tata urutannya. Nah, biasanya bentuk-bentuk komunikasi ilmiah itu bisa dalam bentuk pidato ya, kemudian presentasi ilmiah, kemudian juga eh, debat. Kalau debat bukan ya, presentasi ya. Kebanyakan komunikasi ilmiah ini berbentuk presentasi. Nah, sebelum masuk ke komunikasi ilmiah, coba kita lihat dulu. Oh ini dulu. Presentasi yang baru dan belum pernah diketahui oleh orang lain atau didengar orang lain, maka kita harus peka untuk memberikan eh, awalan dulu ya. Awalan dulu untuk supaya bisa masuk ke dalam apa yang akan kita bicarakan ya. Jadi intinya misalnya kalian nanti saya beri tugas untuk menyampaikan esai dalam bentuk pidato ya, pidato pendidikan. Nah, itu kita perlu memperkenalkan dulu secara umum ya kan. Kemarin kan kita sudah belajar tuh cara menyampaikan umum ke khusus ya. Jadi dari umum dulu kemudian baru menuju ke khusus. Nah, jadi yang bagian umum itu merupakan bagian pengenalan kepada pembaca atau kepada pendengar ya, audiens. Kemudian media itu tidak hanya suara tetapi bisa juga dengan gambar ya. Jadi kalau presentasi tidak hanya pidato itu tidak hanya eh, bisa juga dilengkapi dengan gambar, video ya. Itu bisa membantu apa gambaran-gambaran yang kita ilustrasikan. Nah, kemudian kalau untuk power presentasi ya, jadi misalnya kita presentasi ilmiah, kalau tadi kan pidato ya, kalau pidato tadi bisa dengan gambar penjelas, tapi jarang sih biasanya kalau pidato hanya dengan teks, hanya dengan intonasi dan penekanan-penekanan. Nah, ada lagi yang kedua komunikasi ilmiah dengan presentasi ya, presentasi biasanya dengan menggunakan PowerPoint. Ya. Sepertinya semuanya sudah bisa membuat PowerPoint ya, slide PowerPoint. Ya, sehingga nanti kalau membuat PowerPoint ya sudah tahu berarti poin-poinnya ini yang diutamakan. Tidak full semua itu adalah teks ya. Jadi seperti ini kan saya membuatnya poin-poin. Mungkin satu kalimat itu tidak lebih dari satu poin ini tidak lebih dari 2 baris. Mungkin hanya ya ini ada yang 3 baris ya. Tidak boleh yang full sampai semuanya teks, tidak ada gambar sama sekali ya. Misalnya seperti itu. Nah, lanjut. Nah, ini gambar ya. Coba sebenarnya berkomunikasi itu bisa dimulai dengan bercerita ya, bercerita. Coba kalau kalian lihat di sini kan ada gambar apa? Orang utan ya, yang kiri dan kanan mungkin ini gambarnya kalau kalian lihat ya orang sedang menggendong orang utan. Tapi kalau dilihat lebih dalam lagi sebenarnya apa ini? Bisa jadi ini adalah kegiatan penyelamatan ya atau mungkin ada orang utan yang dipelihara oleh masyarakat dan perlu ini kan nggak boleh ya jadi orang utan kan tidak boleh dipelihara sehingga dia harus ditangkarkan karena merupakan hewan langka. Nah, dibandingkan dengan gambar yang sebelah sini ya, ini adalah kondisi apa kira-kira? Seperti di hutan ya, mungkin seperti di hutan tapi ada
petugasnya. Nah, berarti ini adalah kegiatan penangkaran. Nah, dari sini kan kamu bisa bercerita bagaimana menangkarkan orang hutan, apa ancaman dari orang hutan ya, kemudian bagaimana masa depan dari pelestarian fauna langka Indonesia ya, ini kan hewan asli Indonesia atau hewan endemik ya. Nah, dari sebenarnya kita waktu kemarin kan sudah saya berikan tugas esai dari gambar ya, sama jadi seperti ini. Ya ini kalau ini tidak usah kalian kerjakan, ini hanya untuk materi hari ini ya. Jadi yang kalian kerjakan nanti adalah membuat esai tentang pendidikan, topiknya. Kalau judulnya kalian spesifikkan lagi ke materi yang kalian harapkan ya. Seperti itu. Tadi dengan menampilkan gambar bisa mendapatkan beragam pendapat dari audiensnya. Jadi sebenarnya pidato itu nggak harus yang kaku gitu ya, tetapi bisa kita agak ada jokes atau mungkin ada selentingan-selentingan yang bisa mendapatkan beragam pendapat. Maksudnya pendapat ini seperti mungkin ketertarikan ya, ketertarikan dulu bukan pendapat, ketertarikan dari audiens sehingga dia lebih terbawa dari apa pidato atau pembicaraan yang kita sampaikan ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan di Janitra ada video, salah satu contoh video bagaimana seorang mahasiswa menyampaikan pidato ya, mungkin bisa ditiru atau mungkin kalian bisa lebih baik daripada itu ya. Sepertinya seperti bisa kalau saya harap. Nah, kemudian kalau di sini harus menulis teks ya, jadi jelas menulis teks tetapi tidak membaca secara full. Biasanya kalau mau pidato itu harus dihafalkan dulu secara garis besar apa yang akan disampaikan ya. Kemudian kalian kalau perlu diingat baru bisa dibaca lagi ya. Jadi tidak menunduk gini terus, tidak seperti itu, tapi kita melihat audiens ya. Ini merupakan keterampilan yang perlu kalian latih ya, karena nanti di semester selanjutnya dan juga bahkan di setelah lulus itu akan komunikasi ilmiah ini akan digunakan. Jadi memang harus belajar. Kemudian ada penekanan intonasi ya. Apa itu intonasi? Itu adalah tinggi rendahnya penekanan ya, dan suara, tinggi rendahnya suara. Berbicara bukan suara yang merdu tetapi adalah suara pembicaraan yang lantang ya, kemudian jelas. Pada saat penekanan itu adalah pada saat poin-poin penting ya, jadi tidak rata dan cenderung membuat audiens itu bosan gitu ya, jangan. Jadi harus ada penekanan-penekanan nada atau tekanan ya. Kemudian ucapkan huruf dengan jelas ya. Jadi huruf A ya A, huruf dan tidak tergesa-gesa. Jadi ini bisa dilatih ya sebelum kalian waktunya 1 minggu. Jadi ini merupakan proyek kalian untuk berlatih komunikasi ilmiah, yaitu dengan pidato. Paham ya? Jadi ini bisa kalian praktekkan. Jadi ini cuma teori aja, tapi kalian praktekkan dan mungkin bisa meminta penilaian teman supaya tahu, oh kurang ini, kurang itu ya. Dan juga biasanya ada bahasa tubuh, jadi kayak tangan atau mata ya, itu bisa sebagai menarik untuk, nah, ini aspeknya menarik perhatian audiens tadi yang saya sampaikan. Nah, coba lihat ada 2 gambar yang seperti ini ya. Semuanya audiennya atau apa pendengarnya semuanya mengantuk. Sedangkan yang di sini bagaimana? Audiensnya semuanya mengajukan pertanyaan ya karena mungkin dia tertarik dengan apa yang dibicarakan. Jadi kalian ini saya beri tantangan bisa nggak membuat ya nanti saya lihat saya nilai bukan hanya untuk tugas tapi nanti saya beri apresiasi ya. Kalau ada yang bagus ya saya harap pasti ada yang bagus nanti saya beri apresiasi ya. Siap-siap aja nanti saya kasih hadiah. Gitu ya. Nah, benar saya janji ya saya berikan apresiasi. Nah, kemudian bagaimana cara menariknya? Yang jelas, jadi sebelum kita masuk, itu kita harus tahu audiens yang akan kita, misalnya nanti kalau mahasiswa berarti kita pendengarnya minimal mahasiswa ya. Kalau kalian mahasiswa berarti pendengarnya minimal adalah mahasiswa teman-teman kalian atau juga mungkin misalnya di sebuah forum guru, terserah nanti kalian sendiri yang berkreasi ya. Seperti itu. Jadi kreasinya audiensnya terserah. Kenali audiens Anda, buat pendengar menjadi tertarik untuk mendengarkan pembicaraan saudara. Jadi buatlah apa cuplikan atau di awal itu yang menarik pembicaraannya, mungkin ada yang kontroversi ya, seperti kalau kalian lihat di video-video itu kan kadang dia kayak depannya itu kan kayak ada kontroversi ya yang di YouTube tuh loh. Nah, itu adalah hal yang bisa menarik ya kan, padahal sebenarnya yang dibicarakan tuh nggak seperti itu. Jadi kayak cuma menarik eh, hal apa pemikiran dari pembicara. Jadi kalau terlalu umum ya biasanya pendengar itu
kurang tertarik gitu ya. Jadi oh biasa aja nih kayaknya. Tapi kalau di awal kalian sudah bisa membuat suasana yang berbeda ya. Ngomong apa sih nih? Nah, itu akhirnya pembicaraan pidato kalian tuh akan semakin bagus didengar semakin menarik untuk didengar gitu ya. Bisa juga kita membuat candaan kecil ini kalau misalnya kondisinya formalitasnya tidak terlalu formal misalnya misalnya apa ya? Ya misalnya forum-forum mahasiswa, forum apa begitu kita boleh menggunakan candaan. Tapi kalau misalnya itu forum seperti upacara itu tidak ada ya, sama sekali tidak ada. Tapi kalau forum-forumnya seperti presentasi ilmiah atau mungkin forum diskusi itu bisa kita membuat jokes atau candaan. Tujuannya bukan untuk meremehkan atau buat apa, tapi ini adalah untuk menarik. Jadi menarik perhatian audiens supaya memperhatikan atau memikirkan apa yang permasalahan yang kita berikan, gitu ya. Nah ini silakan kalian praktek, bisa melihat contoh atau juga bisa memodifikasi ya. Jadi kalau sulit untuk menulis bisa melihat dulu baru memodifikasi. Jadi jangan copy paste ya. Kalau copy paste itu saya tahu kok itu tulisan siapa ya, kelihatan ya. Jadi harapannya kalian praktek. Kemudian ini ada jeda dan penekanan. Jadi ada jeda itu seperti berhenti sejenak ya. Jadi untuk memberikan informasi agar penggalan-penggalannya itu kelihatan ya, mana yang untuk melihat reaksi ya. Jadi bagaimana sih pendapat mereka itu. Apalagi kalau kalian membicarakan hal yang kontroversi misalnya. Nah, itu perlu ada penekanan dan jeda. Ya, begitu. Jadi bisa dengan candaan, bisa dengan berinteraksi ya. Jadi nanti saya lihat caranya berinteraksi meskipun nanti kalian videonya cuma wajah kalian, tetapi caranya berinteraksi kan nanti kelihatan ya, gaya bahasa tubuh dan lain sebagainya itu coba dilatih supaya luwes ya, jangan kaku. Tuh. Terus udah ya, terus membuka. Jangan jangan lupa cara membuka itu secara formal ya, ada salam, memperkenalkan diri mungkin, atau bercerita singkat sedikit kenalan tentang Anda gitu ya, Bu. Bisa seperti itu. Nggak apa-apa, nggak masalah ya. Jadi memperkenalkan diri, cerita misalnya dari asal dari mana, latar belakangnya seperti apa, tapi jangan panjang-panjang, singkat aja. Baru masuk ke inti materi ya, sehingga di sini maksimal kalau bisa tidak lebih dari 15 menit. Itu sudah lama ya 15 menit. Ya 10 menit lah itu udah bagus ya. Baru masuk ke inti. Udah. Kalau sudah masuk ke inti, nah jangan lupa ada penutupan. Untuk menutup ini biasanya memberikan kesempatan bertanya, tapi kalau ini untuk presentasi ya. Kalau untuk pidato nanti biasanya ditutup dengan harapan-harapan, dengan kesimpulan ya, dan juga salam hormat gitu. Ya, kalau untuk presentasi ilmiah sepertinya minggu depannya lagi saja ya. Yang sekarang kita komunikasi ilmiahnya saya harap dengan pidato dulu aja. Bisa dipahami ya, semoga bisa praktek semua dan di-upload di YouTube kalian ya. Nanti tugasnya cuma ngopikan linknya aja, nanti saya langsung lihat di YouTube-nya kalian masing-masing ya. Yang belum belum punya YouTube, belajar ya buat YouTube. Saya punya kok. Oke, terus kemudian ini tadi proyeknya ya tadi buatlah esainya. Boleh esai yang kemarin, tapi kalau belum sempurna esainya bisa buat lagi ya. Kemudian buat judulnya sendiri ya. Kalau bisa jangan copy paste punya orang lain. Jadi harus punya kalian sendiri, bisa dimodifikasi sesuai dengan kondisi yang ada. Kalau bisa itu masalah-masalah yang dekat dengan kalian. Jadi jangan yang terlalu tinggi-tinggi banget, tapi nggak nyampe ya. Kalau bisa yang sesuai dengan kondisi kalian, di mana kalian berada gitu loh ya. Jadi yang sekitar aja. Kemudian dibaca ya, dibaca ini tadi bukan hanya dibaca maksud saya, tapi dikomunikasikan. Maksud saya dikomunikasikan dalam 15 menit dan videonya tadi direkam di YouTube, direkam dalam video, diupload di YouTube gitu ya. Itu saja mungkin. Silakan kalau ada pertanyaan nanti bisa tanya-tanya di grup WA saja ya. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.